Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan sebuah cerita berjudul The Black Keys yang ditulis oleh Piano Keys Leather Threads dari website creepypasta.fandom dan diterjemahkan oleh Atika Chan. Cerita ini akan dibacakan oleh Mama N dan Papa Chan. Sekarang, pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Halo semuanya, aku ingin memberi peringatan kepada kalian. Namaku Taylor Rich, seorang pianis yang bersekolah di sekolah musik bergengsi di New York. Peristiwa ini terjadi lebih dari 3 bulan yang lalu. Ini tentang legenda urban yang diceritakan temanku Leila. Katanya, kalau kamu menekan semua tuts hitam piano pada saat bulan purnama, tepatnya di jam 3.15 dini hari, kamu akan membuka 2 portal ke 2 dimensi. Dimensi pertama itu bagaikan surga, di mana kamu bisa melihat dirimu di masa depan, dan kalau kamu berhasil mengucapkan 3 kata yaitu, ini akan terjadi, kamu akan memiliki masa depan yang penuh dengan kesuksesan dan keberuntungan. Dan kamu akan mengalaminya seumur hidupmu. Kamu juga bisa keluar dari dimensi ini setelah kamu mengucapkan kata-kata itu kepada dirimu di masa depan. Tapi jika kamu masuk ke dimensi kedua, kamu hanya bisa keluar sebelum 30 detik setelah memasukinya. Ya, lebih dari itu, kamu akan selamanya tinggal di sana. Dimensi ini bukanlah dimensi yang akan menunjukkan masa depanmu yang buruk. Namun, dimensi ini adalah dimensi neraka. Jika kamu terjebak, kamu akan menjadi korban selanjutnya dari iblis di sana. Apabila kamu tidak memasuki salah satu dimensi tersebut, kamu akan melepaskan satu persatu iblis dari dimensi neraka itu. Tapi hal yang harus kamu tahu, saat 2 portal itu terbuka, kamu tidak akan bisa membedakan keduanya. Kedua dimensi itu sama. Portal berwarna putih dan kamu tidak bisa melihat apapun. Ya, tentu saja. Awalnya, kupikir cerita horor ini hanya untuk menakutiku. Aku pikir cerita ini tidak masuk akal. Bagiku seperti, oh ya, jadi pilih lihat masa depan atau terjebak selamanya di dimensi iblis. Mana mungkin hanya dengan menekan semua tuts hitam bisa membuka 2 dimensi berbeda. Beberapa siswa dari sekolah musik terpilih untuk melakukan tur keliling Eropa selama liburan musim panas untuk melakukan pertunjukan. Kami berdelapan melakukan perjalanan keliling Eropa bersama kepala sekolah dan guru kepala piano. 2 siswa unggulan dari setiap departemen dipilih. Departemen senar yang terdiri dari aku dan Leila, departemen perkusi yang terdiri dari Michael dan Aston, departemen brass yang terdiri dari Vin dan Kelsey, dan terakhir departemen tiup yang terdiri dari Kennedy dan Bernadette. Insiden itu terjadi saat kami tiba di negara terakhir yang kami kunjungi, yaitu Italia. Kami semua menginap di hotel tua mewah dengan gaya abad pertengahan. Jujur, aku seperti ada di dalam kastil. Di dalam ballroom, ada grand piano yang indah. Kami akhirnya selesai memainkan pertunjukan terakhir kami dan memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil. Karena secara legal di Italia, kami semua sudah cukup umur, kami merayakannya dengan minum alkohol. Kami meminta anak-anak dari departemen perkusi untuk mengambilkan minuman dan beberapa makanan ringan dari toko di ujung jalan. Ketika mereka kembali, kami mulai memutar musik dari iPod Leila dan mulai memainkan permainan Truth or Dare dan Never Have I Ever. Ya, gara-gara sedikit mabuk, aku menantang Leila untuk menekan semua tuts hitam grand piano di ballroom pada pukul 3.15 pagi dengan bantuanku. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi dan dia menerima tantangan itu. Ironisnya, ini terjadi saat bulan purnama. Kami semua hendak keluar dari kamar hotel dan menyelinap ke ballroom.
Hanya Kennedy lah satu-satunya yang tidak minum. Ia mencoba membujuk kami untuk tidak melakukannya karena itu akan menimbulkan masalah. Tapi karena efek alkohol membuat kami berpikir kalau hidup hanya satu kali dan kami tetap melanjutkannya. Kennedy memutuskan untuk tinggal di kamar hotel karena dia tidak ingin mendapat masalah. Pukul 3.10 pagi, kami meminta Kelsey untuk menyalakan alarm pukul 3.15 pagi. Setelah pukul 3.15, kami berdua menekan semua tuts hitam di piano tersebut. Yang mengejutkan, ada 2 portal putih terbuka. Kami terkagum-kagum sampai kami memutuskan untuk memasuki portal yang ada di sebelah kanan. Karena kami selalu memilih kanan dari kiri untuk beberapa alasan. Ketika kami masuk, aku melihat tempat yang paling mengerikan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, kami berada di dimensi iblis. Karena panik, aku segera meraih tangan Leila dan menariknya kembali ke portal yang mulai menutup. Aku berlari sekencang-kencangnya dan harus cepat pergi dari sini. Tiba-tiba, aku kembali ke ballroom. Tapi Leila tidak berada di sampingku lagi. Aku berbalik dan melihat Leila yang ditarik kembali ke dimensi iblis oleh entah dynamite atau iblis atau apapun jenisnya itu. Aku berlari ke arahnya dan meraih lengannya serta menariknya dengan sekuat tenaga. Leila, tidak! Tolong! Siapapun! Tolong kami! Aku menjerit. Aku terus mencoba menariknya keluar dan saat aku melihat ke atas, aku melihat wajah iblis. Aku tidak akan pernah melupakan sosoknya. Kilauan menyeramkan di matanya dan iblis jahat yang menyeringai. Aku menarik dan akhirnya Leila berhasil keluar dari dimensi iblis tepat saat portal itu tertutup rapat. Raut wajah iblis jahat dan jeritan mengerikan ketika portal menghilang akan selalu ada di pikiranku. Kami berdua kemudian saling berpelukan dan mulai menangis histeris. Kami memutuskan untuk kembali ke kamar hotel dan tidur karena kami harus bangun jam 10 pagi. Aku bertanya-tanya, mengapa ruang dansa itu kosong? Kemana teman-teman lainnya? Saat kami kembali ke kamar hotel, aku melihat jam. Saat itu pukul 4:20. Beberapa menit kengerian yang kualami saat itu terjadi selama 1 jam lamanya. Aku menepis keadaan. Mungkin kami sangat mabuk sehingga itu hanya imajinasi kami saja. Ini pasti karena teman-teman sudah lelah dan wajar kalau mereka meninggalkan kami sendirian dari ruang dansa. Ya, ini adalah alasan paling logis. Tapi semua kejadian itu terlalu jelas, terlalu nyata. Besoknya saat sarapan, aku mengungkit kejadian pesta semalam dan bertanya, mengapa mereka meninggalkan kami di ballroom berdua saja? Mereka semua menatapku bingung. Kalian ingat kan? Kita semua merayakan pertunjukan terakhir dan menyuruh Michael serta Aston untuk minum alkohol sambil bermain Truth or Dare dan Never Have I Ever. Terus kita semua menyelinap ke ballroom untuk menantang Leila. Tanyaku agar mereka tidak lupa. Mereka menatapku seolah-olah aku gila. Taylor, kupikir kau mungkin mengalami mimpi buruk, halu, atau semacamnya. Karena tidak ada kejadian seperti itu semalam. Sekarang aku benar-benar bingung. Semuanya terasa terlalu nyata. Pesta, dare kepada Leila. Ya, semuanya. Kenapa mereka tidak ingat? Ya, mimpi. Setelah itu, kami mulai berkemas untuk mengejar penerbangan kami kembali ke New York. Kami sampai di New York dan semuanya baik-baik saja hingga minggu depan tiba. Seminggu setelah tur ke Italia, mimpi buruk tentang insiden itu mulai terjadi. Minggu-minggu berlalu, mimpi semakin menjadi-jadi. Mimpi ini semakin memburuk bahkan akhirnya aku bermimpi kami tidak bisa melarikan diri dan terjebak di dalam dimensi iblis. Aku bertanya kepada Leila apakah dia juga mengalami mimpi buruk. Dan kami berdua tahu apa yang kami alami itu nyata. Tidak peduli seberapa banyak kita mengabaikannya.
kita akan selalu tahu itu nyata. Dia bilang kalau dia harus melupakan mimpi buruk itu dan menyuruhku untuk melakukan hal yang sama. Berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi karena kami mabuk saat itu. Waktu berlalu, kesehatan mentalku kini terserang. Aku mulai melihat sosok-sosok gaib sebelum aku tidur di malam hari. Aku mulai melihat iblis dari sudut kamarku. Setiap malam, ketika aku akan tidur, aku mendengar jeritan mengerikan dan raut wajah jahat iblis itu akan selalu menghantui dalam mimpiku. Sekarang, aku mau memforsir diri agar tetap terjaga. Aku tidak mau lagi masuk ke dalam portal itu. Setiap malam, pandangan iblis dan penampakan portal dimensi iblis menghantuiku. Ya, tak lama kemudian, rasa lelah menghampiriku. Sayangnya, aku tertidur dan aku sangat menyesalinya. Aku mengalami mimpi buruk yang paling mengerikan, paling menakutkan seumur hidupku. Aku berlari dan berlari, tapi aku tidak bisa menghindari portal itu. Aku jatuh ke dalam lubang kegelapan yang menakutkan. Semuanya tampak seram, begitu mengerikan. Aku sontak terbangun sambil berteriak. Orang tuaku bergegas masuk ke kamarku. Aku menangis histeris. Ibu, aku melihatnya. Itu ada di sana. Ibu, tolong aku. Orang tuaku mulai membawaku ke psikolog. Ini semua sia-sia. Aku didiagnosis memiliki gangguan mental, seolah-olah aku orang gila. Padahal aku tidak gila. Kau tidak mengerti, Dok. Mereka ada di mana-mana. Mereka mengikutiku. Aku mencoba menjelaskan semuanya. Mereka tidak nyata, Taylor. Kamu hanya memiliki gangguan kejiwaan. Tidak. Aku tidak sakit jiwa, Dok. Gara-gara kejadian itu, aku dirujuk ke rumah sakit jiwa. Aku terjebak di dalam bersama mereka. Mereka ada di sekelilingku. Di setiap sudut, mereka berusaha mencegatku. Aku berencana melarikan diri. Aku harus keluar dari rumah sakit jiwa ini. Aku harus kembali ke rumah. Aku masuk ke dalam rumahku yang kosong itu. Aku melihat sebuah mobil berhenti di tepi jalan. Aku berlari ke bawah dan menyambut mereka. Namun, mereka tampak tidak senang melihatku. Mereka bilang harus membawaku kembali. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak ingin kembali. Di sana seperti neraka. Aku menatap mata mereka dan aku bisa melihat kegelapan di dalamnya. Tidak, iblis telah menguasai mereka. Aku harus menyelamatkan mereka. Aku berlari ke dapur dan mengambil pisau. Ku beri kau satu kesempatan terakhir. Jangan ganggu orang tuaku. Aku berteriak sambil mengarahkan pisau ke arah mereka. Tapi mereka tidak mau keluar dari tubuh orang tuaku. Maafkan aku, Ayah, Ibu. Aku membunuh mereka. Ya, aku membunuh orang tuaku. Aku menikam mereka beberapa kali dan aku menusuk mata mereka. Setan-setan itu harus meninggalkanku sendiri. Mereka harus pergi selamanya. Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan kedua orang tuaku. Ya, aku menyelamatkan mereka. Aku berhasil mengeluarkan dedemit dari tubuh mereka. Sekarang, aku harus menyelamatkan Leila. Aku mengirim SMS ke Leila menggunakan telepon ibu. Aku bilang, dia harus datang ke rumah karena aku sudah kembali dari rumah sakit jiwa dan baik-baik saja. Dia setuju dan dia akan tiba dalam 1 jam. Aku menyembunyikan mayat orang tuaku di dalam lemari. Leila tiba dan aku menyambut kedatangannya. Aku beralasan kalau orang tuaku sedang pergi berbelanja untuk membeli bahan makanan. Ku tatap matanya dan dia memiliki kegelapan yang sama seperti kedua orang tuaku. Aku menyuruh untuk naik ke kamarku agar kami bisa mengobrol dan menonton TV. Aku mengatakan kepadanya untuk pergi ke kamar terlebih dahulu, sementara aku mengambil camilan. Ya, aku mengambil pisau dan pergi ke kamarku diam-diam. Aku
menyembunyikan pisau di belakang punggungku. Mana nih cemilannya? Ternyata gak ada cemilan nih di rumahku. Tapi aku sudah telepon ibu untuk beli cemilan kesukaan kita. Oh, oke. Sini duduk. Kita nonton seri Friends ini ya. Dia berkata sambil tersenyum, menepuk ruang kosong di sampingnya. Ya, aku duduk dan memastikan dia tidak bisa melihat pisau ini. Saat dia tidak menyadarinya, aku menikamnya dari belakang. Aku berbisik ke telinganya. Maaf, tapi ini demi menyelamatkanmu. Aku menusuk matanya agar para iblis itu mati. Aku kini telah menyelamatkan 3 orang dari para iblis itu. Darah di bilah pisau ini masih segar. Semoga bau darah segar tidak menarik iblis manapun. Sekarang aku harus menyelamatkan diriku dan sebelum aku mengakhiri hidupku, aku ingin memperingatkan kalian semuanya. Jangan pernah menekan semua tuts hitam piano pukul 3.15 di bawah bulan purnama. Sekarang aku harus pergi selama-lamanya. Tolong, jangan pernah mencoba ini. Kamu akan merasa seperti hidup dalam neraka selamanya. The Demit, iblis, semuanya nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita The Black Keys yang ditulis oleh Piano Keys Letter Threads dari website creepypasta.fandom dan diterjemahkan oleh Atika Chan. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa menekan tombol subscribe dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.